Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibi khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja sabahatuhu li kulli halin minal ahwali muqtaqimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan tuan rumah Syafiqul Baik, orang tua kita Bapak Ahmad Romli beserta istri dan keluarga besarnya, wabil khusus rekan kita, jamaah kita, keluarga kita, yaitu yang punya rumah Abang Amri, yang mana mudah-mudahan keluarga ini apa niat hajatnya diijabah, diterima, dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang sama-sama kita hormati ketua taklim kita, yaitu Abang Syahrul Rahman. Yang lainnya dah mohon maaf saya sebutkan satu persatu namanya, wabil khusus seluruh rekan jamaah keluarga besar Majelis Taklim Al-Maksumiyah Malam Rebo. Alhamdulillah di sini juga ada Bapak Yanto. Ya, mudah-mudahan seluruh keluarga besar Majelis Taklim Al-Maksumiyah yang ini malam hadir, mudah-mudahan segala hajat niatnya diijabah, diterima, dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah, sebagaimana biasa sebelum taklim kita mulai, terlebih dahulu mari sama-sama kita menghadiahkan Al-Quran surat Al-Fatihah, yang mana mengharap berkah, barokah, karomah untuk surat Al-Fatihah yang setiap malam Rebo, yang insya Allah berizin kita, Allah panjangkan umur kita. Mudah-mudahan di setiap ada tempat, ada waktu, kita selalu menghadiahkan Al-Quran dan mengarang kitab Mukhtar Al-Hadis An-Nabawi ini. Mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang mulia dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yang menghadiahkannya mendapatkan berkah barokah beliau yang Allah lipat curahkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah kali sahib ta'lim Mukhtar Al-Hadis An-Nabawiyah Al-Imam Al-Alim Al-Badi Al-Marhum Al-Syaikh Ahmad Al-Hashimi Bikula hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah, kemarin sama-sama kita pelajari sebuah hadis Nabi riwayat Imam Ahmad, sumber dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyihi." Apabila seorang suami mengajak istrinya ila firasyihi, ke tempat tidur, fa'abat, lalu istri menolaknya, ya, maka para malaikat melaknatinya hatta tusbihah, hingga pagi hari. Hadis yang mari kita pelajari berbicara tentang laknat seorang istri jika menolak ajakan si suami kemana? Ke tempat tidur, dalam arti bahasa kerennya wig. hubungan badan.
wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bid darin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'addinu illa mutawaddiun. Artinya la yu'addinu, tidak boleh adzan atau tidak diperkenankan adzan illa mutawaddiun, kecuali orang yang memiliki wudu atau punya wudu. Hadis yang kita pelajari malam ini dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa tidak boleh adzan kecuali apabila udah punya wudu. Namun sayang, sungguh sangat disayangkan, hadis yang kita pelajari malam ini hadis dhaif, hadis lemah, sehingga tidak boleh dijadikan dalil untuk melarang orang apabila ada orang adzan tidak wudu lah. Gak boleh mungkin. Gak boleh adzan lu belum wudu. Gak bisa pakai dalil ini. Karena siapa deh? Itu kata hadis Nabi, la yu'addinu illa mutawaddiun, kagak boleh adzan kecuali kalau udah memiliki wudu. Ini hadis dhaif. Ya. Kenapa? Apa alasannya? Karena wudu itu bukan merupakan salah satu syarat sahnya adzan. Ya. Dengan kata lain, adzan tetap sah walaupun tanpa memiliki wudu. Kenapa? Karena berwudu sebelum adzan itu hukumnya sunnah. Melalui hadis yang kita pelajari malam ini, kita jadi tahu posisi berwudu sebelum adzan, kedudukan berwudu sebelum adzan, dan hukum berwudu sebelum adzan. Yaitu hukumnya sunnah, bukan wajib, apalagi wudu itu sebagai syarat sahnya adzan. Jadi wudu sebelum adzan itu hukumnya sunnah. Ini harus paham, kita harus tahu. Ya, melalui hadis ini kita jadi tahu. Lalu kita setelah kita melihat ada orang adzan kagak berwudu lagi, lalu kita bantai. Agak sah adzan lu, agak boleh adzan lu. Kenapa? Lu kagak punya wudu, lu kagak berwudu dulu. Salah ente. Bisa ditawain sama yang lain nanti, yang tahu hadis. Ya. Gitu ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita cari tahu sekarang. Yang menjadi pertanyaan, kenapa hadis yang kita pelajari malam ini kok dinilai dhaif? Di mana letak kedoifannya nih hadis yang kita pelajari malam ini? Mari kita cari tahu. Sebenarnya hadis yang kita pelajari malam ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ya, secara marfu. Apa itu marfu? Marfu adalah hadis yang sanadnya sampai kepada baginda Nabi. Apa itu sanad? Sanad yaitu adalah sandaran, ya, berantai. Misalnya, ya, ini saya katakan dah, saya yang ngeluarin hadis dah, sumpama nih, baginda Nabi sumpama ya, ya, ini hadis yang kita pelajari sumpama dikeluarkan dari Tio dari Komar dari Fajar dari Mas Yanto dari Kong Romli dari saya, itu sanad namanya, ya, tek kayak berantai gitu. Sanadnya nih hadis nyampe kepada baginda Nabi. Tapi kenapa kok hadis yang kita pelajari malam ini padahal sanadnya sampai kepada baginda Nabi, marfu artinya sampai kepada baginda Nabi, kok dinilai dhaif? Jawabannya ada di dalam kitab Al-Majmu' ala Syarah Al-Muhadzab juz 3 halaman 105, di mana Imam Nawawi sebagai pengarang kitab Syarah Al-Muhadzab menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa Az-Zuhri itu ya tidak pernah bertemu, tidak pernah berjumpa dengan sahabat yang bernama Abu Hurairah. Di sini letak kelemahannya nih hadis. Sehingga hadis yang kita pelajari malam ini dinilai dhaif. Ya,
Ternyata salah seorang perawi, salah seorang penyanad, yaitu yang bernama Az-Zuhri, ini belum pernah berjumpa dengan Abu Hurairah. Itu kedoibannya di situ. Kalau cakep banget kata-katanya. Emang seharusnya berwudu dulu sebelum azan. Zaman saya kecil, apalagi zaman Kong Rombeli, orang dulu kalau azan dulu baru wudu. Ya, dulu tuh. Ya. Adzan dulu baru wudu orang dulu. Entah takut kehabisan speaker, entah takut gak kebagian adzan. Paham ini? Hadisnya, padahal hadisnya sanadnya sampai marfu disebut. Marfu itu artinya sanad yang nyampe kepada baginda Nabi. Yaitu karena permasalahannya satu. Salah seorang perawi hadis, ya, salah seorang penyanad hadis yang bernama Az-Zuhri ini tidak pernah bertemu, tidak pernah berjumpa dengan sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Maka disebut hadis tersebut munqati'. Apa artinya munqati'? Terputus. Terputus kenapa? Karena sahabat Az-Zuhri yang namanya Az-Zuhri ini nggak pernah berjumpa dengan Abu Hurairah. Dengan kesimpulan hadis yang kita pelajari malam ini bahwa hukum berwudu sebelum adzan itu dihukumi sunnah. Paham ini ya? Paham sunnah ya? Nah, lalu apa sih Ustaz sunnah-sunnahnya wudu? Ya, sunnah-sunnahnya wudu yang pertama yaitu muadzin hendaknya menghadap ke arah kiblat. Alasannya kenapa? Apakah gak boleh madhep kidul? Apakah gak boleh ngadep ngalor? Apakah gak boleh ngadep wetan? Boleh. Disunahkan bagi muadzin itu menghadap ke arah kiblat, karena arah kiblat itu lebih mulia, lebih utama. Makanya kita dilarang ketika kita berak, ketika kita kencing di lapangan terbuka, itu dilarang, ya. Jangan ngebolin kiblat, ngebolin. Mantatin kiblat, jangan menghadap kiblat. Ya, berak di tempat terbuka, pantat ayam-ayaman. Kiblat dibolin. Ya, kencing di tempat terbuka udah dibikin apa huruf S. Zaman dulu itu cuy. Di tempat terbuka ya. Kalau di tempat tertutup mah boleh, kayak di rumah di WC itu boleh kita ngadep kiblat atau belakangin kiblat. Ya kagak boleh itu di di tempat terbuka jika kita buang hajat alias berak, baik atau berak maupun kencing. Saking mulianya tuh arah kiblat, ya, saking utamanya tuh arah kiblat. Sampai berak, kencing, ya dianjurkan jangan belakangin kiblat, jangan menghadap kiblat. Ini zaman sekarang orang menggeser-geser baik, sholat dimiringin, kan ngurangin tempat. Banyak banget itu, ya. Tuh, apa katanya dunianya udah miring, kalau dunia miring kita malah jatuh. Ka'bahnya udah bergeser kemana? Ke Makkah. Ya, Ka'bah masih di situ juga. Karena Ustaz udah kebanyakan gempa bumi di mana-mana, lalu lempengan-lempengan bumi ini retak sehingga bumi mengalami perubahan. Siapa bilang? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyatakan bahwa sewaktu-waktu Allah mengizinkan bumi untuk bernapas, bumi untuk ambekan, sehingga muncul yang namanya gempa. Itu gempa itu bumi ambekan, bumi bernapas. Cuman sekalinya bumi ambekan, sekalinya bumi bernapas, ampar-amparan di atas. Ya, ini arah kiblat kadang-kadang mencong. Ya. Pokoknya semenjak matahari muncul dari wetan, tenggelam di Bekulon, itulah kiblat kita. Ya, kecuali kalau matahari kita lihat pagi-pagi ada di Bulor, terus tenggelam di sono, nah itu arah kiblat kita tetap sonoin. Begitulah, matahari masih muncul di sono, tenggelam sebelah sono, masih diputer itu sejadah. Lagu apa? Paham gini? Iya,
bumi lah katanya bergeser kemana? Ampar-amparan kita bang. Ka'bah lah katanya ngerot. Ka'bah lah katanya bergeser. Ya bergeser kemana? Ya Ka'bah ada di mana Ka'bah? Di Madinah ya. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang agak khusyuk di sholat. Ayatin ya, itu yang pertama. Disunahkan ya bagi muadzin hendaknya menghadap ke arah kiblat. Sunnah yang kedua ya, muadzin hendaknya suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Makruh hukumnya makruh tanzih. Makruh tanzih itu artinya makruh yang tidak diharamkan apabila ada orang azan memiliki hadas, baik hadas kecil lebih-lebih hadas besar. Ya, makanya kalau seumpama azan dianjurkan, diwajibkan harus suci, ya udah punya wudhu, suci dari hadas besar. Lah kemudian ketika terjadi angin kencang, hujan dicampur angin, itu kan orang kampung kita biasanya azan ya. Wah angin kencang, hujan gede lagi, tong azan tong. Apa kata bocah? Ya gue belum punya wudhu, udah wudhu dulu, ya udah habis. Paham? Ya kan? Iya, ya sunnah hukumnya sebelum azan kita berwudhu, dan sangat dianjurkan dan lebih bagus ya berwudhu dulu sebelum azan. Adapun orang azan agak punya wudhu, artinya itu boleh. Jadi itu ya ketika kita punya hadas besar, ya boleh. Tapi itu sangat diadukan banget ya, sangat disalahkan banget kalau kita punya hadas besar kemudian mengumandangkan azan. Jadi azan itu wudhu itu dalam masalah azan bukan merupakan syarat sahnya azan. Paham ini? Ya. Apalagi sunnah-sunnahnya wudhu. Sunnah-sunnahnya wudhu yang ketiga yaitu adalah berdiri. Ya, berdiri, azan berdiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau gitu berdiri. Duduk boleh Ustaz? Boleh. Azan apa ini Ustaz? Azan apa baik? Ya, disunahkan berwudu, azan apa baik? Ya. Tuh. Enggak berwudu boleh Ustaz? Boleh. Tong, apanya? No, bini lu beranak. Anak kan anak ngadonnya? Lanang. Udah cepetan azanin. Ya, azan. Langsung wudu lagi tuh aja. Jadi ajarin kuping kanan, dikomatin kuping kiri. Ya. Kalau azan diwajibkan berdiri, bagaimana kalau ada orang mati azan berdiri? Kan mayat nih dimasukin apa? Kubur yang lahat. Terus yang azan nongkrong, kagak boleh azan nongkrong, wajib diri. Ya, ternyata boleh. Ya, azan diusahakan, disunahkan, yang lebih utama itu berdiri. Duduk boleh, ya boleh. Azan apa aja, mau azan latihan. Di kamar ntar mau lomba azan, latihan di kamar sambil tiduran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Temannya ini apa sih dong? Azan baik. Latihan mah, ntar latihan ini. Ya, festival apa namanya? Lomba azan. Doainnya al aja menang. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, sunnah-sunnahnya azan yaitu disunahkan bagi muadzin ketika mengucapkan kalimat hayya 'alas shalah miring ke kanan. Ketika mengucapkan kalimat hayya 'alal falah miring ke kiri. Pakai apa miringnya? Pakai leher, bukan dengan dada. Karena miring dengan dada itu nggak ada dasarnya sama sekali. Jadi bukan hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, bukan. Ya, gini aja. Hayya 'alas shalah, taruh kiri. Ya, hayya 'alal falah, tuh miring kanan ketika mengucap hayya 'alal falah, miring kiri ketika mengucap miring kanan ketika mengucap hayya 'alas shalah, miring kiri ketika mengucap hayya 'alal
Ya, miring. Agak juga nggak apa-apa, sunnah. Begitu harus jelas hukumnya. Jangan terkata miring, baik. Ya, hukum keras gitu. Dan yang kelima, sunnahnya adzan yaitu hendaknya muadzin mengucapkan kalimat-kalimat adzan itu secara tartil, artinya perlahan-lahan. Kenapa alasannya perlahan-lahan? Karena yang namanya orang adzan itu ngasih tahu orang. Masa ngasih tahu orang kok cepet kenceng? Ya, mula-mulanya doang enak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sampai habis baru begitu adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, apalagi sampai apa itu? Enak agak jelas itu bocah. Teriak Tarsan apa adzan? Ya, sunahnya harus tampil, harus perlahan. Kalau perlu cari yang enak, suaranya yang maghrib ganti-gantian, adzan ganti-gantian, ya, karena adzan itu merupakan pahalanya luar biasa. Ya, seandainya pada mengetahui pahala, ya, bagi orang adzan itu pada berebut walaupun diundi, pasti pada berebut walaupun diundi. Adzan ini kan merupakan syariat Islam yang sering kita dengar kan. Adzan ini syariat Islam yang sering kita dengar setiap hari. Tidak pernah sepi di kampung kita dari yang namanya adzan. Baik adzan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, gak pernah ini kita sepi daripada adzan. Ya, hanya adzan luar biasa. Ya. Dan adzan ini, kalimat-kalimat adzan itu merupakan kalimat-kalimat yang abadi. Dari dulu hingga sekarang kalimat adzan itu kalimat yang abadi. Nggak ada satu orang pun yang berani mengubah kalimat-kalimat adzan. Jikalau ada, meski itu orang gila. Ya, yai besar di adzan, ya gila. Ya, kenapa? Berani mengubah adzan. Bagaimana Allahu Akbar jadi hayal sholat? Ya, itu harus kita harus kita cegah, karena adzan itu merupakan kalimat-kalimat abadi. Dan adzan itu juga merupakan memiliki keistimewaan yang luar biasa. Apabila adzan dikumandangkan, setan lari terbirit-birit, terkentut-kentut. Ya, itu apabila ada kumandang adzan, sampai terkentut-kentut, pus gitu. Ya, sampai menghindar, sampai tidak terdengar suara adzan. Makanya orang yang kagak suka sama adzan, kagak cinta sama adzan, berarti apa? Bukan gua yang ngatur. Ya, berarti memiliki sifat-sifat setan. Kita ini kan hidup di negara Indonesia, ya, yang begitu banyak suku, bangsa, budaya. Kita harus apa sih namanya? Apa lupa dah. Kita harus apa namanya? Berdamai. Seumpama ya, kita tinggal di pinggir jalan, kita harus berdamai. Dengan apa? Dengan suara bisingnya snapot dan klakson kendaraan. Kita harus berdamai itu. Ketika kita tinggal di perumahan, ya, kita harus berdamai dengan bisingnya suara teriakan tukang sayur dan tukang bubur. Di perumahan kan bisa gitu ya, sayur, bubur. Ketika kita tinggal di hutan, kita pun harus berdamai dengan bisingnya kalau malam hari suara jangkrik dan bisingnya pagi hari suara burung. Ketika kita tinggal dekat masjid, dekat musola, dekat madrasah, kita pun harus berdamai dengan bisingnya suara speaker. Ya, kita harus berdamai. Jangan menghujat satu dengan yang lainnya. Kita harus berdamai. Enggak boleh, ya.
Itu keistimewaan adzan luar biasa ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi di malam kita belajar melalui hadis yang kita pelajari malam ini bahwa sebelum adzan disunahkan berwudu. Nah, mudah-mudahan hadis yang kita pelajari malam ini ada berkahnya buat